الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para sahabat Al-Haqqu dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam acara penyampaian khutbah Jumat yang kali ini dengan tema sebab musibah dan bencana, yang penulisnya merupakan tim kajian pabrik jammasjid.com. Siapapun yang mempunyai andil dalam penyusunan materi ini dan juga penyebarannya, mudah-mudahan mendapatkan amal jariah dan mendapatkan balasan kebaikan yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat isinya seperti ini ya. Kemudian kita masuk kepada khutbah itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sudah terlalu sering mendengar berita terjadinya berbagai musibah dan bencana di negeri kita. Ada bencana alam berupa gunung meletus, banjir bandang, kebakaran hutan, gempa bumi, tanah longsor, angin puting beliung, dan yang paling dahsyat yang pernah terjadi adalah tsunami. Pertanyaannya kemudian, apakah setiap bencana yang terjadi itu murni karena sebab-sebab yang sifatnya rasional yang bisa ditelusuri melalui berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan jenis bencana tersebut, ataukah ada sebab lain, yaitu sebab syar'i? Sebenarnya musibah apapun yang terjadi tidak akan pernah lepas dari sebab yang bersifat kauni atau sesuai hukum kausalitas di dunia ini yang bersifat rasional, dan ada sebab yang bersifat syar'i. Dalam kesempatan ini kita akan bahas sebab syar'i
dari berbagai bencana yang menimpa umat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata bencana dan musibah dalam bahasa Indonesia bila dilacak dalam Al-Quran, maka kata-kata yang menjadi padanannya adalah al-bala dan musibah, walaupun padanannya tidak bersifat satu-satu, sebab kandungan makna yang ada dari kata al-bala bukan hanya beban derita yang berat dan atau bencana. Di dalam Al-Quran ada 6 ayat yang menggunakan kata al-bala. Bila menggunakan pecahan kata yang lain berbentuk kata kerja akan jauh lebih banyak. Di sini hanya dibatasi dengan kata al-bala saja. Di antaranya contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wa idna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yudhabbihuna abana'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan, dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 49. Di dalam ayat lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Anfal ayat 17. Dari contoh di atas kita bisa mengetahui bahwa kata bala dalam Al-Quran tidak selalu berkonotasi negatif atau buruk berupa malapetaka yang menimpa. Dalam surah Al-Anfal tersebut Allah menyebut kemenangan dengan bala, dan jelas tujuannya adalah untuk menguji orang mukmin dengannya, apakah akan bersyukur dengan nikmat tersebut atau tidak. Ayat-ayat tentang musibah dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat 21 ayat yang menyebut kata musibah, bila dengan pecahan kata yang lain menjadi lebih dari itu. Di antara contoh ayat yang berbicara tentang musibah adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Di dalam ayat lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Mu'jamul Wasit kata al-bala berarti ujian yang menimpa manusia untuk mengujinya, kegundahan dan kesedihan atau urusan yang sangat berat. Sedangkan dalam kamus Ar-Ra'id kata musibah berarti penderitaan, petaka atau kecelakaan atau musibah. Pengertian musibah menurut Al-Munawi adalah sebutan bagi semua hal yang menyakiti manusia. Lihat At-Ta'rif Al-Munawi. Kemudian musibah ada 3 macam. Pertama, musibah umum yang menimpa bumi ini dan umat manusia.
Hal ini seperti bencana alam yang menimpa dan menghancurkan sebuah bangsa serta apa saja yang ada di dalamnya. Contohnya di dalam Al-Quran Al-Karim banyak sekali. Misalnya banjir besar yang menimpa kaum Nabi Nuh alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih falabisa fihim alfasanah illa khamsina aman fa'akhadhahum tufanu wa hum zalimun. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Al-Ankabut ayat 14. Demikian pula dengan penenggelaman ke dalam bumi terhadap kaum Lut, angin puting beliung yang menimpa kaum Ad, serta kerusakan lingkungan yang menimpa bangsa Fir'aun karena dipenuhi oleh darah dan kutu serta berbagai serangga. Hal ini menyebabkan penderitaan yang tidak tertanggungkan lagi. Allah berfirman tentang Fir'aun dan kaumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Farsalna alaihimut tufana wal jarada wal kummal wad dofadi wad dama ayati mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Maka kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, kata, dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Yang kedua, musibah yang menimpa manusia namun tidak menimbulkan kerusakan secara langsung terhadap lingkungan tempat mereka berada. Contoh yang paling jelas dari musibah jenis ini adalah musibah yang menimpa kaum Nabi Syuaib alaihissalam ketika mereka berpaling dan menentang untuk mengikuti kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma jaa amruna najjayna Syuaiban walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa akhadhatil ladzina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jasimin ka'an lam yaknau fiha ala bu'dan limadyana kama ba'idat samud. Dan tatkala datang azab kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia dengan rahmat dari kami, dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh suatu suara yang mengguntur, lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, kebinasaanlah bagi penduduk matian sebagaimana kaum Samud telah binasa. Quran Surat Hud ayat 94 dan 95. Yang ketiga, musibah yang menimpa sejumlah orang tertentu dan tidak menimpa yang lain. Sebab terjadinya musibah jenis ketiga ini berbeda-beda sesuai dengan keadaan orangnya. Bila dia adalah orang kafir, pembangkang, maka musibah tersebut merupakan bentuk hukuman dan pembalasan sebagaimana terjadi pada Qarun. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakhasafna bih wa bidarihil arda fama kana lahu min fiatin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Al-Qasas ayat 81. Terkadang musibah itu bukan merupakan hukuman, namun merupakan ujian untuk bersabar. Terkadang musibah itu untuk menghilangkan dosa dan kesalahan, dan terkadang untuk pencegahan agar tidak terus-menerus berkubang dalam lumpur maksiat. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, musibah dan bencana atau al-bala dalam Al-Quran dan As-Sunnah ada dua sebab yang bersifat langsung selain hikmah Allah Ta'ala di dalam qada dan qadarnya.
Yang pertama, dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seseorang, yakni baik itu berupa kekafiran, kemaksiatan atau dosa besar. Allah Azza wa Jalla menimpakan bencana disebabkan orang tersebut telah bermaksiat secara berlebihan sebagai hukuman yang disegerakan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Quran Surah An-Nisa ayat 79. Para ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah disebabkan dosa Anda. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran Surah Asy-Syura ayat 30. Dalam sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-uqubah fid dunya, wa idza aradallahu bi 'abdihi asy-syarra amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Rawahu Tirmidzi wa hasana wa sahahahu Albani fi Shahih Tirmidzi. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka Allah mensegerakan hukumannya di dunia ini. Dan apabila Allah menghendaki keburukan pada hambanya, maka Allah menahan dosanya hingga dibalas di hari kiamat. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi menyatakannya sebagai hadis hasan. Al-Albani menyatakan sebagai hadis sahih di dalam Sahih At-Tirmidzi. Sebab kedua, Allah Ta'ala berkehendak untuk meninggikan derajat orang mukmin yang sabar. Karenanya Allah memberikan cobaan dengan musibah agar ridho dan bersabar. Bagi yang bersabar akan diberikan pahala orang-orang sabar di akhirat, serta ditulis di sisi Allah termasuk orang yang beruntung. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala, wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sakhat. Rawahu Tirmidzi wa hasana wa sahahu asy-Syaikh Al-Albani fi silsilatis shahihah. Sesungguhnya besarnya pahala disertai dengan besarnya bencana yang menimpa sebagai cobaan. Sesungguhnya Allah ketika mencintai suatu kaum, maka dia akan mengujinya. Siapa yang ridho, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah, dan siapa yang murka, maka dia akan mendapatkan murka Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau menyatakannya sebagai hadis yang hasan. Al-Albani sebagai hadis sahih di dalam As-Silsilah As-Sahihah. Dua sebab ini terkumpul dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'min min syaukatin fama fawqaha illa rafa'allahu biha darajah au hattu anhu biha khati'ah." Al-Bukhari, rawahu Bukhari wa Muslim. Tidaklah seorang mukmin terkena duri dan lebih dari itu, melainkan Allah akan mengangkat satu derajat dengannya, atau dihapuskan satu kesalahan dengannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sebagian kalangan kadang keliru dalam mengambil langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi musibah. Mereka terlalu fokus pada satu aspek saja, padahal langkah-langkah pencegahan semestinya memperhatikan dua aspek sekaligus, yaitu yang pertama, langkah-langkah yang memenuhi hukum sebab akibat yang bersifat material atau lahiriah. Yang kedua, langkah-langkah yang memenuhi sebab-sebab yang bersifat ruhiyah atau imaniyah. Sebagai gambaran saja, dalam masa pandemi ini misalnya, seseorang yang sangat perhatian dengan langkah-langkah pencegahan agar tidak terkena COVID-19 dengan menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan dengan hand sanitizer.
Namun pada saat yang sama dia mengabaikan sama sekali hal-hal yang bersifat ruhiyah, imaniyah yang bisa melindunginya dari penyakit tersebut. Semestinya dua langkah tersebut dilakukan secara berbarengan, tidak ada yang dikesampingkan atau diabaikan. Mengambil sebab-sebab yang bersifat rasional yang memenuhi hukum kausalitas sama sekali tidak bertentangan dengan sikap tawakal. Justru mengambil sebab material lahiriah semacam itu diperintahkan oleh syariat untuk dilakukan. Dalil terkuat untuk hal ini adalah perintah kepada Maryam yang sedang hamil tua untuk menggoyang pangkal pohon kurma agar buah kurmanya jatuh dan dia bisa memakan darinya. Padahal untuk menggoyang pangkal pohon kurma hingga jatuh buahnya itu sangat berat meskipun dilakukan oleh seorang pria kuat sekalipun. Ini menunjukkan disyariatkannya untuk mengambil sebab-sebab maksimal yang bersifat lahiriah yang bisa dilakukan meskipun usaha itu tampak lemah. Wa hussi ilaiki bijiz'in nakhlah tusakit alaiki rutoban janiya, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Quran Surat Maryam ayat 25. Untuk sebab-sebab yang bersifat ruhiyah imaniyah, agar kita bisa terhindar dari berbagai bencana, maka kita bisa melakukan hal-hal berikut. Pertama, bertadarru kepada Allah dengan banyak melakukan doa dan merendahkan diri kepadanya serta menampakkan rasa butuh kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Quran Surah Al-Mu'min ayat 60. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia bermohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan syaitan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Quran Surah Al-An'am ayat 43. Istighfar dan taubat serta inabah dan kembali kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedangkan kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedangkan mereka meminta ampun. Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Di dalam Al-Quran, istighfar itu dikaitkan dengan nikmat, tambahan kekuatan dan berkah, sebagaimana firman Allah, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis sama 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin." Dan dia berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Quran Surat Hud ayat 52.
Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Bertakwa kepada Allah dalam segala perkara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. At-Tolaq 2-3. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepada kamu. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Quran Surah At-Tolaq 4-5. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraqta fansab, wa ila rabbika farghab. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Quran Surat Al-Insyirah 5-8. Allah telah menjanjikan kemudahan setelah kesulitan, akan tetapi hal itu dengan syarat setelah sang hamba bersungguh-sungguh dalam beribadah kepadanya. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, maksudnya adalah apabila kamu telah merampungkan urusan-urusan duniamu dan kesibukannya, dan telah kamu selesaikan semua yang berkaitan dengannya, maka bulatkanlah tekadmu untuk ibadah dan bangkitlah kamu kepadanya dalam keadaan bersemangat. Curahkanlah hatimu dan ikhlaskanlah niatmu dalam beribadah kepadanya dan berharap kepadanya. Oleh karenanya, hendaklah seorang muslim bersungguh-sungguh dalam ibadahnya, baik dengan sholat, puasa, qiyamul lail, zikir, sedekah, dan lain sebagainya. Semoga Allah Ta'ala berkenan menghindarkan kita semua dari berbagai bencana yang melanda. Jamaah Jumat rahimakumullah, bila semua bencana sudah terjadi, maka bagaimanakah sikap seorang mukmin dalam menghadapi bencana tersebut? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid menjelaskan, sikap seorang mukmin saat tertimpa bencana adalah, pertama, menyadari bahwa musibah dan bencana itu ujian bagi seorang hamba, dan dia merupakan tanda cinta dari Allah kepadanya. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala, wa inna Allah azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukh. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa hasanahu Al-Albani fi Shahih Tirmidzi. Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya bencana yang menimpa sebagai cobaan. Sesungguhnya Allah azza wa jalla bila mencintai suatu kaum, Dia menguji mereka. Siapa yang ridho maka baginya keridhaan Allah, dan siapa yang murka maka baginya kemurkaan Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Al-Albani menyatakannya sebagai hadis hasan di dalam Sahih At-Tirmidzi.
Yang kedua, menyadari bahwa turunnya bencana itu lebih baik bagi seorang mukmin daripada siksa tersebut disimpan baginya di akhirat nanti. Bagaimana tidak demikian, sementara dalam musibah dan bencana itu terdapat derajat yang ditinggikan dan keburukan yang dihilangkan. Nabi SAW bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi khaira ajjala lahul 'uquba fid dunya, wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Rawahu Tirmidzi wa hasanahu wa sahahahu Albani fi Sahih Tirmidzi. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka Allah mensegerakan hukumannya di dunia ini. Dan bila Allah menghendaki keburukan pada hambanya, maka Allah menahan dosanya hingga dibalas di hari kiamat. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi menyatakannya sebagai hadis hasan. Al-Albani menyatakan sebagai hadis sahih di dalam Sahih Tirmidzi. Yang ketiga, mencari pahala dalam bencana yang menimpanya. Dan tidak ada jalan untuk mendapatkannya kecuali dengan bersabar terhadap bencana yang menimpa. Dan tidak ada jalan untuk kita bersabar kecuali dengan tekad dan kehendak yang sangat kuat yang didorong oleh iman. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, in asobathu sarrahu syakara fakana khairan lah, wa in asobathu darra sabara fakana khairan lah." Rawahu Muslim. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Sungguh semua urusannya adalah kebaikan baginya, dan hal itu hanya terjadi pada orang mukmin. Apabila orang mukmin itu mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati, maka dia bersyukur, maka itu merupakan kebaikan baginya. Dan apabila dia tertimpa musibah, maka dia bersabar, maka itu merupakan kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, mengucapkan istirja dan berdoa dengan doa yang telah diajarkan Nabi SAW saat tertimpa musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami ini milik Allah, dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Al-Baqarah 155 sampai 156. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min abdin tusibuhu musibah fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, illa ajarahullahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha." Qalat falamma tuwfiya Abu Salamah qultu kama amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhlafallahu fi khairan minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak seorang pun hamba muslim yang tertimpa musibah kemudian dia berdoa, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha." Sesungguhnya kita ini milik Allah, dan sungguh hanya kepadanya kita akan kembali. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini, dan berilah ganti yang lebih baik daripadanya. Kecuali Allah memberinya pahala pada musibahnya dan memberinya ganti dengan yang lebih baik dari musibahnya tersebut. Ummu Salamah berkata, saat Abu Salamah wafat, aku berdoa sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah SAW kepadaku. Lalu Allah memberi ganti untukku yang lebih baik darinya, yakni Rasulullah SAW. Muttafaqun alaih. Yang kelima, merenung dan mengambil hikmah di balik musibah yang terjadi hingga mampu menerima musibah tersebut sebagai sebuah nikmat dari Allah. Ini telah terjadi pada banyak orang. Di antara contohnya adalah apa yang diceritakan oleh
Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah tentang gurunya yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnul Qayyim berkata, suatu kali beliau yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata kepadaku, "Ma yasnau a'dani bi ana jannati wa bustani fi sadri, aina rihtu fahiya ma'i la tufarikuni, inna habsi khalwah wa qatli syahada wa ikhraji min baladi siyaha." Apa yang bisa dilakukan musuh-musuhku kepadaku? Sungguh surgaku dan tamanku berada di dalam dadaku. Kemanapun aku bepergian, maka ia bersamaku dan tidak terpisah denganku. Sesungguhnya penahananku adalah khalwah dengan Allah, dan pembunuhanku adalah syahadah, kematian syahid, dan pengusiranku dari negeriku adalah siyaha atau tamasya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Khutbah kedua. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Dari pemaparan pada khutbah yang pertama bisa disimpulkan bahwa sebuah bencana itu bila menimpa orang kafir, maka itu merupakan hukuman buat mereka di dunia sebelum di akhirat nanti. Bila menimpa orang muslim yang suka bermaksiat dan melakukan kemungkaran, maka itu untuk menghapus dosanya dan mengingatkannya agar kembali kepada Allah dan mencegahnya tidak terus-menerus tenggelam dalam dosa. Bila menimpa orang mukmin yang taat dan istiqomah dalam beragama, maka itu merupakan penghapusan dosa dan untuk meninggikan derajatnya di akhirat nanti. Dan bila musibah itu menimpa para nabi dan rasul alaihimussalam, sementara mereka orang yang tidak pernah berdosa, maka itu untuk meninggikan derajat mereka di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Mari kita akhiri khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Ta'ala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ala khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim wa tariqatihim ila yaumiddin wardu anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat innaka samiun qarib mujibud da'awat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin al mukhlisin wakhthul man khatalal muslimin wa damir a'da'ana wa a'da'din wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma fa'annal bala wal waba waz zalasil wal mihan wa su'al fitnah ma zahara minha wa ma batana an baladina Indonesia khassah wa an sairil buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Allahumma arnal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arnal batila batil warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.